percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati. Haleluya. Lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Selamat datang beribadah bagi kita semua, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak kita yang bersekolah minggu di atas. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita percaya kita diberkati di dalam ibadah kita ini. Amin. Pada saat kita datang, kita rindu akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kita nantinya akan pulang dengan penuh sorak-sorai yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah masuk di minggu kelima pada bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan tetap diberkati di dalam firman Tuhan pada hari ini mengenai topik kita tentang keluarga. Banyak hal yang sudah kita dapatkan di dalam topik kita ini sebagai keluarga-keluarga Allah di dalam sidang Tuhan ini. Mari kita sampaikan kiri kanan kita, kamu dan aku adalah keluarga. Haleluya. Karena kita adalah keluarga Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dapat dipisahkan. Haleluya. Karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Banyak sudah hal yang dapat kita diberkati di dalam firman Tuhan ini. Bahwasanya di dalam keluarga itu ada para orang tua, ada anak-anak. Para orang tua memiliki tugasnya untuk mendidik, untuk membawa, mengayomi anak-anaknya kepada jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan anak-anak di dalam keluarga adalah menjadi pelengkap di dalam kehidupan orang tua. Dan kita percaya juga semua kita yang ada di tempat ini dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mau untuk saling ditegur, mau untuk saling mendidik satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, keluarga bahagia. Haleluya, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang bersekolah di sekolah dasar akan belajar agama di tempat ini yang akan dimulai pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa anak-anak kita nantinya untuk belajar agama ini dan kita persiapkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka untuk belajar supaya mereka konsentrasi nantinya saat mereka belajar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita Bapak Ibu Saudara yang diambil dalam Efesus 1 ayat 5. Saya akan membacakannya terlebih dahulu bagi kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita dulu pandang kanan kiri kita lihat bahwa ada Yesus yang telah menjaga dan membela serta memelihara keluarga kita di sepanjang bulan Juli. Amin. Dan hari ini kita ada oleh karena Yesus kita hebat. Katakan ke sebelahmu, Yesus kita hebat Bapak Ibu Saudara. Dan kita datang pada pagi hari ini, kita tinggikan Dia, kita katakan Yesus kita yang hebat. Ini lebih lagi kepada Tuhan kita. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan
menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat. Mari seluruh umat Tuhan angkat suara katakan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari katakan, Yesus kau menara. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan siapa? Amin. Kau selalu ada, Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Mari katakan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yang percaya Yesus kita hebat, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa pada hari ini. Dan sama-sama kita katakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Siapa yang melakukannya adalah Yesus kita. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Pada seluruh jemaat Tuhan, sorakan bagi Yesus kita yang hebat. Kau yang terhebat, Tuhan. Kau yang terhebat. Katakan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya. Umat Tuhan saja katakan, oh kami saksikan Yesus yang besar. Lebih lagi angkat suaramu katakan, oh kami saksikan kuasa Yesus yang besar. Dengan satu suara kami mau katakan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Engkau Yesus yang hebat, Engkau Yesus yang besar. Tiada yang dapat menggantikan Engkau dan kuasa-Mu di dalam kami, Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa. Lebih dahsyat, lebih dahsyat lagi bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyaksikan kuasa Yesus yang hebat. Kuasa Yesus yang luar biasa, yang sempurna. Tiada yang dapat mengalahkan-Mu. Karena hanya Engkau harapan yang kami pegang dalam hidup ini. Hanya Engkau yang kami pegang, Tuhan.
percaya harapanku hanya dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, Percaya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami kan aman bersama-Mu. Sebagaimana kami katakan harapan kami hanya Yesus saja. Kami tidak akan pernah takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menjagaku. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kau berkata, tenanglah hai anakku, sebab kau milikku. Tenanglah hai anakku, sebab aku akan
saudara, tolong diperhatikan topi doanya di layar Bapak Saudaraku. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Yang sudah kami terima Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami juga percaya Bapa, biarkanlah setiap berkat-Mu itu Bapa menarik kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Apapun berkat yang sudah mereka terima dari Engkau Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Jangan Kau biarkan umat-Mu Tuhan Yesus lupa Bapa. Setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi mereka Bapa. Supaya mereka lebih lagi Bapa, lebih lagi untuk dekat kepadamu Bapa. Kami juga percaya setiap berkat yang kami terima itu Bapa, kami Tuhan Yesus menarik untuk mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh Bapa. Kami berdoa kepadamu Bapa, biarkanlah kuasa-Mu Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu, seluruh mujizat-Mu yang mereka terima Bapa, supaya mereka tidak lupa Bapa, supaya mereka lebih lagi Bapa untuk mengikut Tuhan Yesus kepadamu lebih sungguh-sungguh Bapa. Kami percaya kepadamu Bapa, biarkanlah umat-Mu Bapa tetap bertahan, tetap berseru kepadamu Bapa, sehingga berkat-Mu Bapa selalu mengalir bagi mereka Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu, kami juga bersyukur buat juga kemenangan. Bagaimana Tuhan sudah mengenal kami dengan luar biasa, bagaimana
bagaimana Tuhan Yesus juga memikirkan kami. Kami sangat berharga bagi-Mu Tuhan, sehingga kami mengenal Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Sehingga Tuhan kami dengan luar biasa mengenal kami satu persatu di tempat ini Bapa. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Kami sangat berharga bagi-Mu Tuhan. Kami sangat mulia bagi-Mu Bapa. Berkatilah kami, tolong kami Bapa. Setiap kami umat-Mu Bapa, supaya kami tetap Tuhan percaya bagi-Mu Tuhan. Bagaimana Yesus mengenal kami dengan sungguh-sungguh. Biarkanlah kami semakin dekat kepada-Mu Bapa. Biarkanlah kami semakin Tuhan Yesus, haleluya Bapa, memberikan waktu kami untuk beribadah kepada-Mu. Sungguh-sungguh kami untuk mengikut Engkau Bapa. Sehingga Tuhan Yesus juga memikirkan kami satu persatu di tempat ini Bapa. Sungguh ajaib kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa-Mu bagi kami Bapa. Jangan Kau biarkan umat-Mu Bapa hanya berdiam diri saja Bapa. Kami percaya, biarkanlah mereka semangat kepada-Mu Bapa untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga naikkan segala topi doa kami kepada-Mu Bapa. Biarkanlah kami semua umat-Mu Bapa yang sudah menerima segala berkat-berkat-Mu Bapa. Jangan Kau biarkan umat-Mu Bapa menganggap biasa Bapa. Setiap Tuhan Yesus, haleluya Bapa, berkat-berkat Bapa yang sudah mereka terima Bapa. Jangan Kau biarkan umat-Mu Bapa menganggap remeh Bapa. Setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami setiap umat-Mu Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Bapa. Jangan kami sampai melupakannya Bapa. Oh, bagaimana Yesus mencurahkan segala berkat-berkat-Mu bagi kami Bapa. Kami berdoa kepada-Mu. Berkati kami umat-Mu Tuhan. Jamah kami setiap umat-Mu Bapa. Oh, raba-raba guya raba sanda ya raba siki raba-raba guya raba sanda Tuhan. Siya raba-raba sanda ya raba sonda raba guya raba sanda ya raba siki raba si. Siya raba-raba sanda ya raba sonda raba-raba guya raba sanda raba siki. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Yesus, haleluya Bapa, supaya mereka jangan menganggap remeh setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami seluruh umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa. Biarkanlah kami KKI Padang ini Bapa menjadi Tuhan Yesus efektif Bapa. Dan biarkan kami berhenti Bapa menjadi gereja yang efektif Bapa. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Biarkanlah kami Bapa menjadi contoh di sekeliling kami, menjadi berkat Bapa. Kami berdoa kepada-Mu seluruh komunitas kami Bapa. Biarkanlah kami menjadi terang Bapa. Berkati kami seluruh GKI Padang ini Bapa. Biarkanlah kami membangkitkan Tuhan semangat kami Bapa, supaya kami menjadi gereja yang efektif Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat-Mu Bapa, dimanapun umat-Mu berada. Berkati mereka, jamah mereka Bapa. Jadikanlah mereka menjadi contoh, jadikanlah mereka menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarkanlah mereka tetap berdoa kepada-Mu Bapa, supaya mereka menjadi berkat yang luar biasa Bapa. Sehingga nama Yesus kami dipermuliakan, nama Yesus Kristus kami semakin dianggukan Bapa, lewat kehidupan kami GKI Padang ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib untuk memberkati kami, sehingga kami Bapa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami mematahkan, kami menengki segala tipu daya setan. Di dalam nama tinggal seluruh umat Tuhan yang bermain-main, yang tidak menganggap berkat Tuhan dengan luar biasa, tinggal ke dalam nama Yesus, yang melupakan setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah mereka terima di dalam nama Yesus. Tinggalkan seluruh umat Tuhan yang tidak menjadi contoh, tidak menjadi terang di dalam nama Yesus. Tinggalkan mereka dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sebab kami tidak akan pernah takut. Ku tak takut, sebab aku milik-Mu, takkan gentar, sebab Engkau besertaku. Ku tak takut, sebab Engkau setia, kan gentar, kuasa-Mu sempurna. Ku tak takut,
kami boleh beribadah pada hari ini. Dan terima kasih kami dapat memuji dan menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami puji selain Engkau saja. Engkau menjadi sukacita dalam diri kami, sumber segalanya dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah takut karena Engkau beserta dengan kami. Walaupun secara mata kami tidak melihat Engkau, tetapi hati kami boleh merasakan penyertaan-Mu ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kehadiran kami pada hari ini tidak mau memungkiri kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji dan menyembah Engkau. Sebagai bukti kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan dan pengagungan kami akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat 1 minggu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari keluarga kami makin lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan ke depannya akan lebih dan lebih baik lagi Tuhan. Itu janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Pada hari ini kami datang kembali beribadah kepada Engkau Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat Tuhan terletak kekuatan kami. Kami tidak bisa dikuatkan dengan apapun. Bahkan dengan manusia sekalipun kami tidak bisa dikuatkan. Kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan yang sejati dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, permasalahan, persoalan, ataupun sakit penyakit, firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada siang hari ini, Engkau kembali berbicara bagi pribadi lepas pribadi. Baik bagi saya yang menyampaikan maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Engkau membukakan telinga dan melemburkan setiap hati. Supaya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap yang mendengarkan. Dan bagi setiap yang mendengarkan akan muncul iman. Kami semua tidak menolak firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami boleh beribadah pada hari ini. Tidak ada alasan lain selain menyenangkan hati-Mu saja. Tidak ada motivasi lain selain mengagungkan dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Bagi-Mu saja segala pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sapa sekali lagi kiri kanannya, muka belakang sebelum Bapak Ibu Saudara duduk. Sapa mereka, berikan salam yang terbaik juga bagi mereka. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Baik, sehat? Kiri kanan Bapak Ibu Saudara bagaimana kondisinya? Apakah mereka pun dalam kondisi yang baik dan sehat? Tanyakan dulu, Bapak gimana, Ibu gimana kabarnya? Nah, bagaimana 1 minggu ini boleh berlangsung, berjalan? Apakah semuanya bisa dilewati dengan baik-baik saja? Nah, masing-masing kita tentunya punya pergumulan selama 1 minggu ini. Pasti memiliki tantangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti Bapak Ibu Saudara, tidak kita pungkiri bahwa kita masing-masing memiliki tantangan. Ada yang merasa tantangannya biasa saja dan mungkin ada sebagian orang yang merasakan tantangannya sangat berat dan seperti tidak ada jalan keluar. Nah, hari ini saya mengingatkan dan mengajak kita semua untuk dapat beribadah tidak dengan motivasi yang lain selain untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, ini pernah kita bahas Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada beberapa bulan yang lalu bahwa motivasi kita beribadah akan menentukan bagaimana cara kita beribadah. Kalau motivasi kita adalah tentang penyelesaian dari suatu masalah atau penyakit, motivasi kita adalah tentang kesedihan yang sedang kita alami, maka cara kita dalam beribadah akan menunjukkan sikap kekalahan. Tetapi kalau kita beribadah, karena kita mengucap syukur buat kebaikan dan kebesaran Tuhan, serta kita menghargakan kehadirannya dalam hidup kita, dan kita berharap dan beriman bahwa minggu depan akan lebih baik daripada minggu yang lalu, maka kita akan beribadah dengan sikap orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan belum pulang pun kita yakin bahwa kita sudah dimenangkan. Nah, sekali lagi bahwa motivasi kita beribadah menentukan bagaimana cara kita beribadah. Nah, bulan ini kita membahas mengenai satu tema yaitu
keluarga. Dan di minggu yang terakhir di bulan di bulan Juli ini saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya kita semua sama-sama akan diberkati. Dan mari kita persiapkan Alkitab kita, catatan kita, apa yang nanti Roh Kudus sampaikan bagi pribadi lepas pribadi untuk kita boleh belajar pada hari ini. Nah, tema kita masih tentang keluarga dan 4 minggu kita sudah belajar banyak melalui Gembala Sidang, dan minggu lalu juga ada kesaksian. Di ibadah pertama ada Ibu Niat Hati yang bersaksi, dan kemudian di ibadah kedua ada Talius yang bersaksi. Saya pribadi melihat Tali pada ibadah kedua bisa bersaksi itu suatu hal yang amaze bagi saya pribadi. Karena mungkin ini sebuah keunikan bagi gereja kita. Karena kita melihat mereka sejak kecil. Kita bukan baru bertemu hari ini. Mungkin kalau kita baru bertemu dia pada hari ini dan kemudian dia bersaksi, mungkin itu suatu hal yang biasa saja. Tetapi bagi yang tahu siapa dia, perjalanan dia pada waktu kecil, penyakit dan tantangan yang pernah dihadapi, untuk berbicara interpersonal sekalipun, satu dengan satu, itu pun sulit bagi Tali. Namun minggu yang lalu, saya lihat dia bisa bersaksi di depan banyak orang, memberkati ibadah kedua, dengan gayanya, dengan stylenya tersendiri, dan itu luar biasa. Benar sekali apa yang terjadi tidak terlepas dari pekerjaan Tuhan. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak terlepas dari pekerjaan keluarga. Bukan berarti Tuhan datang lalu mendidik dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan pakai keluarganya, orang tuanya, adik, abangnya untuk membentuk siapa dia pada hari ini. Bagaimanapun kondisi kita dan siapa kita pada hari ini, tidak bisa kita lepaskan dari peranan keluarga kita. Gak bisa kita bilang bahwa saya ada hari ini karena saya dan Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan, bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, bagaimanapun pribadi kita pada hari ini tidak terlepas dari peranan keluarga kita. Dan apa yang kita saksikan pada minggu yang lalu dari mereka yang bersaksi, kita pun diberkati Tuhan. Bagaimana Bu Niat Hati juga berjuang dengan perjuangan kehidupannya, dengan memiliki satu orang anak yang berkebutuhan khusus. Dia masih bisa melayani, dia masih bisa mendidik, membimbing dengan gayanya sendiri, dengan karunia-Nya tersendiri. Itu pun luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagi kita semua, bagi kaum bapak, kaum ibu, pasti Tuhan memberikan talenta tersendiri untuk mendidik anak-anaknya. Tidak bisa sama dengan orang lain. Dan cara itu, selama cara itu baik, berkenan di hadapan Tuhan, mari kerjakan terus. Supaya generasi yang akan datang, anak-anak, remaja, balita pada hari ini, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, menjadi bapak dan ibu juga yang menjadi teladan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Manusia melihat lebih daripada sebuah kata-kata, cara hidup itu akan lebih berdampak. Anak-anak di rumah itu melihat, adik-adik saya di rumah pun melihat saya dan melihat ibu saya. Lebih daripada kami menasehati, menegur, lebih baik ketika teguran itu gagal, cara hidup kita menjadi contoh bagi mereka. Seringkali kata-kata gagal, apalagi berbicara kepada generasi yang sekarang, generasi Z, generasi Alpha. Mereka memiliki cara pemikiran tersendiri. Jangankan bagi orang tua, bagi saya saja yang masih 33 tahun, itu pun sudah ada perbedaan cara pandang, perbedaan sikap, perbedaan respons. Apalagi bagi bapak ibu yang usianya mungkin di atas 40, di atas 50. Apakah kita bisa bilang langsung kemudian karena perbedaan itu kita lalu sering berselisih dengan mereka? Percayalah, perselisihan tidak akan pernah membangun jembatan. Dan setiap jembatan yang tidak terbangun, maka nilai-nilai tidak akan tersampaikan. Sekali lagi, setiap perselisihan tidak akan pernah bisa membangun jembatan. Dan setiap jembatan, kalau jembatan tidak terbangun, percayalah nilai-nilai tidak akan tersampaikan. Itu sebabnya ada mungkin orang akan bilang, wah dulu saya kalau seusia kamu saya sudah begini, begono. Dulu bapak pas usiamu begini. Dulu mama pas usiamu begini. Mulai ada perbandingan.
Padahal sebenarnya mungkin tujuan kita adalah supaya mereka mengejar pencapaian kita. Benar begitu ya? Tetapi kita pun perlu menyadari ketika kita mengatakan itu adalah bukti kegagalan kita untuk menyampaikan nilai kepada mereka. Karena nilainya tidak tersampaikan karena ada putusnya sebuah jembatan. Jadi di samping rumitnya cara berpikir generasi yang baru, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap orang, khususnya yang lebih tua daripada mereka, itu harus terus mau belajar. Esensinya, nilainya, value-nya tidak bisa berubah, tapi packaging-nya bisa berubah. Amin. Bukan berarti ketika mereka misalnya, sebagai contoh simpel, mereka lagi pegang handphone, kita langsung antipati. Main game lagi kan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena game itu karena handphone itu bukan gamebot. Bahasa dulu gamebot. Seperti apa ya? Seolah-olah handphone itu hanya isinya game saja. Belum tentu. Jika kita tidak tahu, it's better for us, itu lebih baik bagi kita untuk tanyakan, what did you do? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kalau dia katakan, lagi main game mak, jangan sering-sering main game. Bukannya langsung baru lewat sekali, dalam hati kita, aku pantau dulu. 2 kali aku lihat, masih pegang handphone. 3 kali, main game ya? Padahal mungkin dia sedang searching for something. Mencari sesuatu untuk matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, I don't know. Dia sedang mencari itu. Tetapi oleh karena ada sikap antipati dari orang yang lebih tua daripada mereka, itu sebabnya mereka akan memegang handphone secara sembunyi-sembunyi. Sikap kita dalam keluarga membentuk setiap anggota keluarga. Jadi kita tidak usah heran berkata, kamu kenapa begitu ya? Mereka begitu karena respon kita, karena sikap kita. Setiap manusia secara wajar pasti akan merespon, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, esensi apakah yang gak boleh hilang dari keluarga Kristen? Ini disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Gembala Sidang, yaitu mengenai keluarga bahagia. Yang pertama, esensi yang gak boleh hilang adalah kasih. Sama-sama katakan? Kasih, katakan kiri kanannya, kasih. Haleluya. Pas berkata sendiri-sendiri agak kenceng, pas bilang sebelahnya. Katakan kiri kanannya, kasih. Haleluya. Mengatakannya pun dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan kasih. Seperti apa? Seperti kasih Kristus. Bukan seperti mama, seperti bapak. Seperti Kristus. Bagaimana kasih Kristus rela berkorban bagi kita. Bukan di waktu kita benar, tetapi di waktu kita berdosa. Kasih harus terus hidup sebagai pondasi dari sebuah keluarga. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah keluarga saling mengasihi, saling melindungi. Apapun yang terjadi. Satu sisi teguran boleh keras, tapi satu sisi kasih harus makin dalam. Karena teguran tanpa kasih hanya akan terkesan seperti sebuah kritik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Teguran boleh semakin keras. Terkadang rotan ataupun tangan bisa saja main. Bisa. Tetapi di samping itu, seiring dengan itu, kasih mesti semakin dalam. Karena teguran tanpa kasih akan terkesan seperti sebuah kritik. Berapa banyak kita yang suka dikritik di sini? Ada yang suka dikritik? Ya mungkin 2-3 orang. Berapa banyak yang suka ditegur? Mungkin 2-3 orang. Berapa orang yang suka dikasihi? Yang para ibu-ibu langsung tahu dia. Udah lama gak dirasakan kasih itu. Semua orang suka dikasihi. Biarlah teguran kita berbungkuskan kasih Bapak Ibu Saudara. Biarlah di dalam teguran kita, di dalam saran yang kita sampaikan, orang bisa merasakan bahwa kasih Kristus ada di dalam diri kita. Yang kedua, esensi yang gak boleh hilang dari keluarga Kristen adalah pelayanan. Mari kita katakan sama-sama, pelayanan. Nah, pelayanan ini adalah terjadinya hubungan timbal balik, yaitu melayani
dan dilayani. Tidak bisa hanya melayani saja, tetap tidak bisa juga hanya dilayani saja. Itu sebabnya mereka yang melayani saja mereka menjadi kering kerontang. Mungkin 1 bulan 2 bulan dia masih ikhlas untuk melayani. Tapi kalau dia nggak mendapatkan bagiannya untuk dilayani, percayalah, bulan 4, bulan 5 sudah kering kerontang dan dia akan mulai berhitung. Kayaknya mama aja yang siapkan piring di rumah ini. Pertamanya ikhlas. Ikhlas sekali demi, wah ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ini untuk Yesus. Tapi Yesus gak ikut makan sama kita Bapak Ibu Saudara. Yang ikut makan tuh suami dan anak-anak. Haleluya. Nah mungkin 1-2 berjalan mulus. Tetapi kalau yang lain tidak belajar untuk melayani yang melayani tersebut. Kalau yang lain yang biasanya dilayani tidak mau mulai melayani. Maka percayalah yang melayani itu akan menjadi berhenti melayani. Dan dia akan mulai berhitung apa yang sudah dia buat. Dan dia akan berhenti berjuang untuk keluarganya. Wah itu kurang rohani. Ini bukan masalah kurang rohani Bapak Ibu Saudara. Secara manusiawi wajar akan kita hadapi. Secara manusiawi kita akan mengalami namanya fase stuck, fase bosan di dalam melayani keluarga kita. Di saat itu bukannya Tuhan jamah mamaku supaya dia lebih melayani lagi. Bukan. Tuhan jamah saya supaya saya mau belajar mulai melayani mama saya. Ada amin? Bukannya Tuhan tambahkan lagi semangat bagi bapakku supaya dia semakin melayani keluarganya. Bukan. Kadang-kadang kita perlu Tuhan gerakkan hatiku. Bantu aku bagaimana cara aku melayani keluargaku. Sehingga yang tadinya melayani sempat lemah karena dia mulai dilayani, dia melayani kembali. Sekali lagi pelayanan adalah sebuah proses timbal balik. Melayani dan dilayani. Esensi yang ketiga yang tidak boleh hilang adalah integritas. Gembala Sidang menyampaikan kepada kita integritas dibangun di atas ketulusan dan kejujuran. Sama-sama katakan ketulusan dan kejujuran. Tulus itu artinya tanpa pamrih. Tulus artinya demikian di luar, demikian juga di dalam. Hubungan keluarga bukanlah sebuah hubungan transaksional. Yang artinya kalau saya lakukan ini, apa yang saya dapat. Anak-anak yang begitu. Nanti belajar ya, supaya mama kasih permen. Oh sekarang gak laku lagi permen. Nanti mama isi nanti pulsanya. Bisa beli diamond. Ya nanti kalau belajar mama kasih main ini ya, main handphone. Boleh pegang handphone 1 jam. Transaksional. Kamu lakukan apa, kamu dapat apa. Keluarga yang seperti itu tidak sehat Bapak Ibu Saudara. Karena hubungan kita dengan Kristus, di mana hubungan keluarga digambarkan seperti Kristus dengan tubuhnya. Hubungan kita dengan Kristus bukan transaksional. Seperti yang kita bahas tadi di awal, kita datang hari ini bukan transaksi dengan Tuhan. Tuhan aku datang, jangan lupa berkati saya minggu depan. Tidak, kita datang bersyukur dan meninggikan Dia. Karena kita yakin Dia hadir dalam hidup kita. Bukan karena transaksional, demikian juga di dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga bukanlah kehidupan yang transaksional. Saya lakukan apa, saya dapat apa. Ada yang mulai begitu Bapak Ibu Saudara? Saya percaya tidak. Sudah 4 minggu kita belajar, pasti sudah banyak diubahkan. Amin. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus berjerih payah buat keluarga kita? Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Supaya keluarga kita tetap bersatu Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada 1-2 orang yang berdiri di atas keluarganya, mungkin kita ada 5 anggota keluarga, ayah, ibu 2, ada 3 anak, mungkin 5. Lalu kita lihat, aduh yang lain pecah, yang lain kesana kemari, yang lain gak bisa diatur. Lalu kita merasa, aduh saya cuma sebatang kara di dalam keluarga ini. Bagaimana cara saya menyatukan? Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara. Karena 1 orang itu, mata Tuhan memandang keluarga tersebut. Amin. Seperti negosiasi Abraham ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia terus menurunkan negosiasinya. Sampai dia katakan bagaimana kalau hanya 10 orang saja.
Apakah 10 orang artinya seluruh isi Sodom dan Gomora? Tidak. Bahkan 10 orang bukanlah 1/10 dari isi Sodom dan Gomora. 10 orang hanyalah sedikit sekali dibandingkan populasi Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan katakan kalau ada 10 orang yang benar, Tuhan akan selamatkan. Dan bagi kita yang mungkin yang sedang berjuang sendiri bagi keluarga kita, jangan berhenti untuk berjuang. Jangan berhenti untuk belajar tulus mengasihi keluarga kita. Karena bisa saja oleh karena kita, mata Tuhan tetap melihat kepada keluarga kita. Amin. Dan belajarlah untuk jujur. Apalagi di dalam dunia yang berkembang hari ini, sulit sekali untuk menjaga kejujuran. Karena kita punya 2 dunia. Ada dunia nyata, ada dunia virtual. Ya kan? Dan ini dulu mungkin kita pikir ini hanya bagi anak muda saja. Enggak, orang tua pun juga sudah mulai memiliki media sosial, bukan? Facebook. Mungkin ada yang sudah punya Instagram. Mungkin ada yang punya Thread juga yang terbaru. Dan mungkin juga punya media, TikTok. Ya, TikTok. TikTok is very booming ya. TikTok, mungkin ada yang punya TikTok juga, I don't know. Hari ini kita hidup di dalam kehidupan yang menjalani 2 dunia. Jujur artinya di dunia nyata begitu, di dunia virtual pun kita begitu. Jangan di dalam dunia nyata seperti rohaniawan. Tetapi begitu masuk ke dalam dunia virtual seperti orang yang sawan gitu Bapak Ibu Saudara. Brutal, melampiaskan, seperti memiliki different personality. Memiliki kepribadian yang berbeda. Itu namanya jujur. Nah, orang tua pun perlu mengetahui apa yang diisi oleh anak-anaknya di dalam dunia sosial mereka. Bagaimanapun, anak-anak muda lebih pandai menipu. Ya, lebih pandai menipu. Amin anak-anak muda? Ya, yang amennya paling kencang jarang menipu biasanya. Iya, pasti karena orang tua tidak lebih mengerti daripada anak-anak muda mengenai media sosial. Mungkin pernah lihat beberapa meme di Instagram ya, video-video lucu. Dia sedang kerja di kantor, dia sedang main. Tiba-tiba bosnya lihat, berganti. Kencang sekali. Dalam transisi 1 detik sudah berganti layar komputernya jadi kerjaan. Bosnya melengah lagi, main lagi. Nah, demikianlah hebatnya anak-anak muda. Perlu diketahui apa yang mereka isi. Perlu dipantau, perlu dibatasi. Tetap dengan kasih. Dan yang terakhir, esensi apa yang perlu dipertahankan adalah doa. Sama-sama katakan doa. Doa membangun jembatan antara keluarga dengan Kristus. Doa adalah hubungan kita dengan pencipta kita. Mengapa kita perlu membangun hubungan dengan Kristus? Karena Kristus adalah kepala dan sumber keluarga. Sehebat-hebatnya seorang bapak sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, ada Kristus sebagai sumber dari segalanya. Amin. Ada Kristus yang bisa menutupi segala kekurangan yang dirasakan. Karena dia bukan sumber 1 dan 2, tetapi Kristus sumber dari segalanya. Sehebat-hebatnya ayah dan ibu mengepalai keluarganya, ada kepala yang lebih sempurna. Namanya Kristus. Kristus adalah kepala keluarga. Selama keluarga terhubung dengan Kristus, maka percayalah keluarga itu akan terus dikuatkan melewati segala musim. Keluarga itu tidak akan lemah oleh karena musim pancaroba sekalipun. Musim pancaroba bisa saja melemahkan ekonomi, bisa saja melemahkan status sosial kita. Tetapi selama Kristus kita hadirkan dalam keluarga kita, dia menutupi segala kekurangan. Kasih Kristus menutupi segala yang kurang dalam keluarga kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. 4 poin ini yang harus terus dibangun di dalam sebuah keluarga. Menariknya, pada waktu kita membahas mengenai tema keluarga, justru kekayaan, harta benda, status sosial bukanlah indikasi dari keluarga bahagia. Amin. Ini kabar baik ini bagi kita semua. Karena kalau ternyata status sosial ataupun kekayaan adalah indikator daripada keluarga bahagia, maka ada banyak keluarga yang tidak bahagia karena miskinnya.
Haleluya. Tetapi karena itu tidak sekalipun Allah cantumkan sebagai indikator dari keluarga bahagia. Berbahagialah kita hari ini. Karena kita pun berhak menjadi keluarga yang bahagia. Selama 4 value ini dibangun di dalam keluarga, yaitu kasih, pelayanan, integritas, dan doa, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang dihormati oleh orang lain. Bukan kuat gagah kita membangun kehormatan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatan kita. Saya pun mengalami perjuangan yang sama. Dari tahun 2001 nggak punya bapak dan kemudian singkat cerita saya pernah waktu itu berantem dengan teman saya pada waktu saya bermain basket. Beberapa kali saya pernah berantem. Bukan salah saya, salah teman saya. Tetapi karena dia yang duluan mengadu, dia yang jadinya benar. Biasanya gitu ya, yang duluan ngadu, dialah objek penderitanya. Kitalah pelakunya. Padahal yang salah dia. Nah, kemudian besok harinya ibu saya dipanggil ke sekolah karena mama daripada korban, padahal dia pelaku. Mama dari korban melaporkan saya. Dan kemudian mama saya datang ke sekolah dan di sekolah itu saya melihat jadi di sekolah saya di SMP di Kalam Kudus dulu itu ada jendela di mana saya bisa melihat siapa kepala yang lewat. Cuma kepala saja, badannya tertutupi dia. Dan saya melihat kepala mama saya lewat. Terus saya bilang, matilah ini. Pulang sekolah bisa auto coret kakak. Terus saya deg-degan sekali, sampai pulang saya deg-degan sekali. Saya pulang ke rumah dan saya sudah menyiapkan diri saya untuk dimarahi. Tapi tidak menyiapkan diri untuk dicoret dari kartu keluarga. Cuma untuk dimarahi saja. Saya siapkan diri saya, tapi tidak marah. Wah, saya jadi bingung. Kenapa tidak marah? Marahlah. Kan lebih jelas kan? Dia tidak marah. Kenapa tidak marah? Lalu kemudian dia nyampaikan seperti ini. Pi, apapun yang kau lakukan di luar itu terserahmu. Itu hakmu. Tetapi ingat, kau nggak punya bapak dan kau punya 3 adik. Jangan sampai nanti ketika yang kamu lakukan itu menjadi sebuah kesalahan bagi orang lain. Orang itu bilang, siapa yang tadi buat ini? Si Philip. Oh ya, pantaslah. Orang nggak punya bapak. Siapa lagi yang ngajari dia? Siapa tadi yang buat ulah? Siapa tadi yang berantem? Oh si Philip. Oh ya pantas. Nggak ada lagi kasih bapaknya. Ketika itu yang disampaikan orang lain, percayalah 3 adikmu pun akan mengikuti jejakmu dan 3 adikmu pun kehilangan harga dirinya. Sejak hari itu saya nggak pernah berantem Bapak Ibu Saudara. Diejek, diledek, diadu body ketika olahraga, saya cuma diam saja. Karena saya mau membangun harga diri keluarga saya. Tetapi saya sadari bahwa yang membangun harga diri bukan kita. Bahwa yang membuat keluarga kita terhormat bukan kita. Memang kita perlu menjaga sikap kita. Kita perlu mencari uang, kita perlu bertambah tabungan, kita perlu memiliki rumah, perlu. Bukan kita katakan tidak perlu. Kita perlu menservis motor kita. Ya nggak lucu juga kan, sikit-sikit mogok ininya ya kendaraan bermotornya. Ini kendaraan bermotor atau kendaraan bermogok gitu ya. Nah, sikit-sikit ya nggak bagus juga ya kan. Kita perlu juga untuk menservisnya. Kita perlu juga untuk merawat apa yang dititipkan kepada kita. Tetapi itu bukan kehormatan keluarga kita. Karena kehormatan keluarga dibangun di atas kasih, pelayanan, integritas dan doa. Keempat value ini membuat keluarga kita dihormati oleh manusia dan berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak hanya mau dihormati manusia, tetapi juga berkenan kepada Tuhan. Nah puji Tuhan, mari kita lihat sebentar dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan coba menambahkan apa yang bisa kita bawa di akhir bulan, di bulan Juli. Sehingga semakin diperlengkapi lagi Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya secara kebetulan berjumpa dengan salah seorang anak muda. Tidak berjemaat di kita, dia berjemaat di salah satu gereja lain.
Kebetulan waktu itu saya ingin mencoba satu minuman di dekat rumah. Dan ternyata adik rohani ini, anak muda ini ada di sana sedang minum juga bersama dengan teman-temannya. Terus dia sapa saya, dia sapa, "Bang, apa kabar?" Gini. Terus kita berbicara. Terus dia katakan, "Bang, saya katakan, kamu bukannya kelas 3 atau udah lulus ya?" "Udah lulus." "Kamu kan kuliah di mana?" "Oh, saya mau ke Bali," dia katakan. "Oh, kamu lulus di sana, wah luar biasa." Orang tuanya ada di Mentawai. "Oh, luar biasa," saya katakan. "Oh, kamu ini. Nah, salah satu topik pembicaraan saya pada waktu itu adalah, saya katakan, kamu akan menemukan dunia yang lebih besar. Dunia yang lebih kompleks daripada Padang. Bahkan daripada Mentawai, saya katakan. Dan kamu harus ingat bahwa kamu adalah anak pertama. Dia punya 2 saudara, mereka 3 bersaudara. Kamu adalah anak pertama. Hal yang sama yang saya lakukan kepada diri saya, hal yang sama saya katakan kepada dia. Di sana, kamu akan menemukan ada banyak distraksi. Distraksi artinya pengalihan fokus. Akan ada banyak hal, mulai dari minuman, rokok, mungkin judi, mungkin bule, mungkin kenikmatan hedon duniawi ini yang akan kamu nikmati, yang akan kamu jumpai. Dan semua itu akan bisa mendistraksi kamu dari tujuan utamamu. Saya sampaikan kepada dia, jangan pernah lupakan kenapa kamu pergi ke sana. Kamu mungkin jatuh ke dalam godaan itu, ke dalam distraksi itu. Tapi ketika kamu jatuh, saya sampaikan kepada dia, jangan lupakan tujuan utamamu pergi ke kota itu. Dan jangan lupakan kamu anak pertama dari 3 bersaudara. "Ya Bang, siap Bang." "Ya Bang." Ya, namanya masih pembicaraan ya. Belum masuk ke dalam kenyataannya. Tapi saya percaya apa yang kami diskusikan malam itu bisa menjadi kekuatan bagi dia. Distraksi. Ini yang akan setan lakukan bagi setiap keluarga. Yaitu mendistraksi setiap anggota keluarga sehingga keluarga akan kehilangan tujuan utamanya. Kita lihat apakah tujuan utama keluarga. Kita lihat sebentar di dalam Markus 10 ayat 6 sampai 8. Markus 10 ayat 6 sampai 8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Ini yang menjadi judul firman Tuhan pada hari ini. Bukan lagi 2 melainkan 1. Tujuan utama Allah membentuk keluarga adalah untuk menjadi satu. Sama-sama katakan menjadi satu. Dan bukan untuk menjadi 2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perhatikan ayat 6 dikatakan sebab pada awal dunia, bukan pada awal perjanjian baru saja. Tetapi pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tujuannya bukan laki-laki supaya laki-laki saja, perempuan supaya menghidupi kehidupan perempuan saja. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang lebih besar, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di ayat selanjutnya pun ayat 8 dikatakan mereka akan menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kesatuan akan menjadi target utama setan bagi keluarga. Supaya kita gak perlu bingung Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah setan buat kita miskin, setan buat kita gagal, setan buat kita tidak harmonis, setan, ya memang itu pekerjaannya. Tapi supaya tidak bingung, ada target utama yang sedang dia kerjakan, yaitu kesatuan tidak terjadi. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Segala cara akan setan lakukan bagaimana untuk mengalihkan fokus setiap anggota keluarga supaya mereka tidak bersatu.
Padahal sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara, setelah ayah dan ibu ataupun laki-laki dan perempuan bersatu, apakah mereka bisa memilih siapa yang jadi anak mereka? Oh nanti saya anak pertama maunya Henry. Bagaimana yang kok keluar cewek? Tentu menjadi Henriati. Iya kan? Oh kita keep saja Henry untuk anak kedua. Kita berdoa supaya anak cowok. Rupanya lahir lagi cewek. Berubah lagi. Henry Wati. Ya. Karena kalau Henry Wan cowok kan. Ya. Henry Wati. Kita berdoa lagi anak ketiga supaya dapat anak cowok. Ternyata cuma 2. Siapa sih yang mengaturkan itu? Itu sebabnya artinya orang tua tidak bisa memilih anaknya, demikian sebaliknya anaknya pun tidak bisa memilih orang tuanya. Kalau ditanya hari ini mungkin kita akan bilang siapa mau pindah keluarga, mungkin akan ada 70% orang tunjuk tangan. Kalau bisa aku di keluarga dia sajalah, kayaknya lebih harmonis, lebih kondusif keluarganya daripada kondisi keluarga saya. Benar Bapak Ibu Saudara, 70% lebih mungkin orang akan minta pindah genetik, pindah keturunan. Kalau seandainya bisa memilih. Makanya setiap kali pertengkaran mungkin ada terucap, kalau saja. Kalau saja saya tahu. Karena di dalam membentuk keluarga, kita nggak bisa memilih. Mungkin untuk memilih siapa yang kita nikahi, wanita menikahi siapa, cowok menikahi siapa, itu kan ada kesepakatan ya. Kan gak ada itu namanya, oh, mau tahu pokoknya kau mau kawin sama aku. Kan gak ada, ada kesepakatan. Ada tunangan, ada perjumpaan keluarga, penjajakan dan lain sebagainya ya kan. Tetapi cerita setelah itu, siapa yang tahu kalau bukan Tuhan sih Bapak Ibu Saudara? Amin. Siapa yang tahu kalau bukan Tuhan? Orang mungkin ada yang bilang, kok anaknya cuma 1, gak tambah lagi. Emang kita yang bisa tambah? Kok anaknya cowok semuanya, kok gak cewek? Mungkin kita akan bilang kalau seandainya saya Tuhan, mungkin saya akan buat cewek semuanya. Tetapi di saat kita ngomong itu, sadarkah kita bahwa kita sedang mengakui Tuhanlah yang membentuk keluarga kita? Amin. Bukan keinginan kita untuk menjadi ayah, bukan keinginan kita untuk menjadi ibu, bukan keinginan kita juga untuk menjadi anak. Itu keinginan Tuhan. Sama-sama katakan itu keinginan Tuhan. Maka pernahkah kita terpikir, mengapa saya ada dalam keluarga pada hari ini? Dan untuk apa sih saya ada di sini? Keberadaan kita dalam keluarga adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, keberadaan kita dalam keluarga, apakah sebagai ayah, ibu, sebagai anak, ada anak sulung, ada anak bungsu, ada anak tengah, ada mungkin anak adopsi juga. Dan berbagai macam, keberadaan kita dalam keluarga adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga dengan mengabaikan posisi kita di dalam keluarga, sama dengan mengabaikan rencana Tuhan dalam keluarga kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada orang-orang, anak-anak muda yang merasa, saya gak mau ngurus keluarga saya lagi. Keluarga saya begitu ribet, saya mau urus saja dunia. Saya mau urus di luar keluarga saya. Masa bodoh lah dengan keluarga saya. Mama bapak saya ribut sekali, keluarga saya tidak. Saya mau sibuk di dunia. Maka dia sibuk membangun namanya di dunia, dia sibuk membangun kinerjanya, karirnya di dunia, dia lupa dia punya keluarga. Saya mau katakan bagi teman-teman yang sedang di dalam fase ini, melupakan posisi kita dalam keluarga sama dengan melupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena keberadaan kita di dalam dunia tidak terlepas dari keberadaan keluarga. Dan kenapa kita ada di sana, itu bukan rencana kita. Bukan rencana saya, bukan rencana kita semua, tapi rencana Tuhan. Kristus yang menempatkan kita di dalam keluarga pada hari ini.
Maka sebelum kita membangun kehidupan kita di luar daripada keluarga, sebelum kita membangun pelayanan, sebelum kita membangun karir kita, jabatan kita, sebelum kita membangun famousnya kita, ketenarannya kita, bangun dulu keluarga kita. Lebih dari kita bekerja keras buat pelayanan, kita bekerja keras buat keluarga kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama saya katakan berulang kali kepada adik-adik saya. Sejahat-jahatnya keluargamu kamu rasakan, kamu akan temukan lebih banyak orang jahat di luar keluargamu. Bagaimanapun kondisi kamu nanti, tetap keluargamu yang pasti akan menolong kamu. Berulang kali ini saya sampaikan, karena ini juga yang disampaikan ibu saya kepada saya. Kalian harus saling melindungi. Gak ada yang bisa kalian andalkan, kalian gak punya bapak. Kalian hanya punya Tuhan dan keluarga kalian. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya pada hari ini. Berapa kali saya ditanya pada tahun-tahun mungkin yang lalu, ditanya, Lip, kamu kenapa kok nggak sekolah spesialis? Mungkin 3-4 tahun yang lalu saya bingung menjawabnya dan saya merasa malu. Karena angkatan yang di bawah saya atau misalnya orang yang tidak lebih pintar dari saya pun sudah melanjutkan pendidikan. Dan mungkin ada kawan ini yang bertanya dengan maksud baik, ada mungkin maksudnya menyindir. Dan saya bingung untuk menjawabnya, apa yang mau saya sampaikan? Lalu kemudian saya mendapatkan pengertian dari Tuhan. Setiap kita punya prioritas. Di dalam hidup ini saya buat prioritas Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, baru pelayanan, baru pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Hari ini kita mesti memilih prioritas kita. Siapa nomor 1 dalam hidup kita? Siapa nomor 2? Siapa nomor 3? Siapa nomor 4? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu saya sampaikan, saya jawab begini. Saya punya keluarga, orang tua saya single parents. Dari pertama saya lulus dokter, saya tanamkan dalam diri saya harus bantu mama untuk jaga adik-adik. Tidak hanya jaga secara keuangan, tetapi jaga mereka juga secara fisik dan mental. Itu yang pertama saya katakan. Yang kedua, pada waktu saya menjalani pekerjaan saya, ternyata Tuhan bukakan karir, ternyata Tuhan bukakan jalannya. Dan saya menikmatinya, saya katakan. Dan walaupun ada hati kecil saya mengatakan, ayo sekolah, kamu tinggalkan Padang, coba sekolah dulu. Tapi saya merasa bahwa saya masih punya tanggung jawab bagi keluarga saya. Dan kembali kepada prioritas, keluarga atau pendidikan dulu. Dan bagi saya pribadi, keluarga itu adalah nomor 2 bagi saya. Sehingga untuk merelakan sebentar, saya nggak tahu apakah kedepannya akan sambung atau bagaimana, tapi merelakan sebentar cita-cita itu tidaklah sulit bagi saya. Karena ada prioritas. Seandainya keluarga menempati prioritas di bawah pendidikan, 1 Tuhan, 2 pendidikan, 3 keluarga, maka percayalah pasti akan sulit bagi saya. Sulit untuk tidak melanjutkan pendidikan. Dan saya katakan sama teman-teman saya, dan pengorbanan yang saya buat itu menunjukkan hasil. Adik-adik saya bukan hanya kuliah, tapi kami semua bisa bersatu, bisa terjaga. Dan kita bisa punya rumah, dan kita bisa punya pelayanan, kita bisa punya jemaat dan lain sebagainya. Dan setelah saya katakan itu, apa yang mereka anggap pencapaian, menjadi tidak ada apa-apanya dengan apa yang saya capai. Semua itu didahului dengan pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita menentukan prioritas dalam hidup, kita nggak mungkin bisa berkorban bagi keluarga kita. Apalagi kalau kita menempatkan keluarga di bawah segala-galanya. Gereja ini dalam beberapa tahun belakangan juga mendukung kita dalam keluarga. Salah satu poin value dalam gereja, dalam singkatan faith, F-nya adalah family, keluarga. Sebagai keluarga Allah, kita berkumpul memang 1, 2, apa 3 kali seminggu. Tapi di luar sini kita akan berkumpul dengan keluarga kita. Kita perlu tanyakan bagi diri kita masing-masing, bagaimana kondisi keluarga kita pada hari ini. Dan menempati urutan berapakah keluarga saya? Apakah jangan-jangan nomor 1 Tuhan, nomor 2 pelayanan, nomor 3 4D, nomor 4 berjemaat, nomor 5 baru keluarga. Maka percayalah kita akan sering, aku ke gereja dulu ya,
Aku pelayanan dulu. Ini belum selesai. Itu duniawi itu semua. Mau pelayanan dulu. Hei, pelayanan utama kita seharusnya dibangun di dalam keluarga. Karena satu anggota keluarga yang salah sama dengan seluruh anggota keluarga yang salah. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saya nggak bisa bilang ini Keke yang salah, ini kami yang salah. Haleluya. Itu sebabnya setiap kali misalnya berdiskusi dengan adik-adik, saya bilang sama adik-adik, kalian bisa lihat bagaimana abang berani pasang badan dengan apapun yang terjadi bagi keluarga. Karena kalau satu yang salah, jadinya semuanya yang salah. Karena kita mewakili keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dibilang, oh ini hanya si Philip saja. Enggak, orang akan lihat siapa mamanya, siapa adik-adiknya. Amin. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi satu bukanlah kehendak kita, melainkan kehendak Allah. Yohanes 17 ayat 20-21 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menjadi satu bukan kehendak kita. Itu sebabnya kita akan bilang, sulit kali bang untuk bersatu ini. Memang, karena bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Katakan kiri kanannya, kehendak Allah saudaraku. Nah kalau ini kehendak Allah, maka kita harus memahami hatinya dulu, baru kita bisa melakukan kehendaknya. Ada amin. Kalau kita nggak paham hatinya Tuhan, nggak mungkin kita bisa melakukan kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah jadi sebelum kita menjadi satu, kita mesti pahami dulu hatinya Tuhan. Bahwa hatinya Tuhan ingin semua orang bersatu. Sehingga keberadaan kita dalam keluarga, apapun itu, sebagai ayah, ibu, anak sulung, anak bungsu, anak tengah, semuanya sama-sama berperan untuk membuat keluarga itu menjadi satu. Tidak menjadi anak sulung menjadi arogan, sehingga kemudian gara-gara arogansinya menjadi terpecah. Tidak kemudian ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang sangat cerewet sekali, ribut sekali. Kalau memang cerewet itu mempersatukan, lakukanlah terus Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti. Tapi kalau ternyata karena kebawelan kita bicara itu membuat keluarga tidak nyaman, baiklah kita. Ya, begitulah. Baiklah kita. Begitu juga bagi para kaum bapa. Kalau memang dengan sikap coolnya kita, sikap dinginnya kita, itu membuat keluarga kita bersatu. Lakukan terus, jangan berhenti. Tapi kalau ternyata itu membuat anak-anak jadi kikuk, jadi canggung, istri menjadi, sapa enggak ya? Dia lagi mood atau enggak ya? Kalau memang tidak baik, marilah kita begitulah Bapak Ibu Saudara. Kalau dengan arogansi kita, ego kita, emosi kita, itu mempersatukan keluarga, saya mau katakan, lakukan terus, jangan berhenti. Tapi kalau ternyata dengan ego itu, dengan emosi, dengan sikap cara itu, membuat keluarga kita terpecah, hari ini, ambil keputusan. Saya mau berubah. Dan sembari kita berubah, kita memahami hatinya Tuhan, bahwa Dia rindu semua orang bersatu. Markus 3 ayat 24 sampai 25. Mengapa setan mengejar atau menyerang kesatuan keluarga? Markus 3 ayat 24 sampai 25 berkata, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Mungkin ada kita yang berpikir, keluarga saya ini gak bisa bertahan karena kemiskinan. Keluarga saya ini tidak bisa bertahan karena kami ini bukan dari keluarga yang terpandang.
Ada lagi yang berpikir, keluarga kami ini tidak bisa bertahan karena kami nggak ada yang sarjana. Markus 3 berkata, keluarga tidak bisa bertahan bukan karena itu, tetapi karena terpecah-pecah. Katakan kiri kanannya, karena terpecah-pecah. Haleluya. Biarlah tubuh Kristus saja yang dipecah-pecah supaya kita menjadi satu. Amin. Keluarga yang bersatu. Dengan kata lain firman Tuhan berkata, keluarga yang menjadi satu akan bertahan melewati segala musim. Itu sebabnya setan akan terus mengincar kesatuan keluarga. Dia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dia tidak bisa menggagalkan seorang ayah menjadi ayah, seorang ibu menjadi ibu, dia nggak bisa gagalkan itu. Karena Tuhan sudah tentukan, ini ayah, ini ibu, ini anak. Tuhan sudah tentukan dan dia tidak bisa gagalkan itu. Tetapi yang bisa dia lakukan, dia akan mendistraksi. Dia akan berikan umpan. Dia akan berikan pengalihan isu, pengalihan fokus. Supaya ayah tidak lagi fokus kepada keluarganya, ibu tidak lagi fokus kepada keluarganya, anak tidak lagi fokus kepada keluarganya. Ada amin? Dan ketika semuanya kehilangan fokus, maka mereka masing-masing akan berjalan seorang diri. Dan ketika mereka berjalan seorang diri, itu artinya keluarga sedang terpecah-pecah. Dan keluarga yang terpecah tidak dapat bertahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengejar hal yang sama. Roma 14 ayat 17 sampai 19. Marilah kita mengejar hal yang sama. Roma 14 ayat 17 sampai 19 berkata, mari kita baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apakah yang perlu setiap anggota keluarga kejar supaya bisa bersatu? Paulus membandingkan dua hal yang dikejar. Satu adalah makanan dan minuman. Atau saya disampaikan kepuasan fisik, kepuasan badani. Dan yang satu lagi arahnya adalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Kedua hal ini adalah hal yang berseberangan Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Bagi mereka yang mengejar makanan dan minuman terus, bagi mereka yang terus mengejar kepuasan badani mereka, mereka akan mengabaikan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Demikian sebaliknya, bagi mereka yang mengejar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, mungkin kepuasan badaninya nggak dapat. Mungkin. Amin. Mungkin dia tidak dapat. Tetapi Matius 6 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Jadi begitu kebenaran yang dicari, makanan dan minuman ini pun akan ikut. Tetapi tidak ada firman Tuhan berkata, carilah makanan dan minuman, maka kebenaran akan mengikutimu. Haleluya. Jadi kalau kita mengejar kepada apa yang mendatangkan kepuasan badani, maka kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera tidak bisa hadir dalam keluarga kita. Namun kalau kita mengejar apa yang mendatangkan kebenaran, apa yang disebut damai, apa yang disebut sukacita, maka yang kurang pun akan Tuhan tambahkan. Sekali lagi Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sesuatu yang ditambahkan artinya ada sesuatu yang kurang. Dengan kata lain, maka apapun yang kurang padamu akan ditambahkan. Haleluya. Maka putuskan pada hari ini, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, mana yang mau kita kejar? Ke arah makanan minuman saja? Atau kepada kebenaran,
sukacita, dan damai sejahtera. Setiap keluarga harus bersama-sama mengejar apa yang disebut kebenaran, bersama-sama mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan bersama-sama mengejar yang membuat orang lain bersukacita. Dan untuk mengejar ketiga hal ini diperlukan yang namanya pengorbanan. Sama-sama katakan pengorbanan. Nah, sembari saya mengundang tim Praise and Worship untuk boleh maju, sebelum kita bersyukur. Untuk mengejar ketiga hal ini diperlukan pengorbanan. Karena pengorbanan diperlukan untuk mencapai kesatuan. Apakah arti pengorbanan? Pengorbanan artinya berhenti menuntut orang lain dan mulai dari diri sendiri. Apa contohnya? Yesus di kayu salib. Dia tidak menuntut manusia berubah, tapi dia mulai merendahkan dirinya, lahir ke dunia dan mati bagi kita. Supaya kita yang dulunya terpecah-pecah menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang perlu saya korbankan? Saya berikan ada 3 hal praktis yang bisa kita bawa pulang pada hari ini untuk bisa mulai kita lakukan. Yang pertama, apa yang perlu saya korbankan? Ego. Berkorban ego atau keangkuhan diri, self-pride. Tujuannya apa? Agar kebenaran firman Tuhan diwahyukan bagi keluarga kita. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi bila di dalam anggota keluarga yang dipelihara adalah ego atau tinggi hati, kebenaran Tuhan tidak bisa hadir Bapak Ibu Saudara. Justru penghukuman yang mendekat. Berkorban ego, kebenaran diri sendiri. Bagaimana caranya supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang hadir di dalam keluarga kita. Itu korban yang pertama. Korban yang kedua adalah berkorban keinginan. Berkorban keinginan agar semua bisa bersama-sama sukacita. Kalau yang satu ingin ini, hal sepele saja. Mau makan apa? Satu makan bakso, satu pizza, satu mau mengopi, dan semuanya sama-sama keras. Enggak, aku mau kopi. Yang satu lagi, enggak, aku mau bakso. Ya mungkin masih bisa dipertemukan ya, cari tempat bakso yang ada kopinya. Tapi yang satu lagi, saya mau pizza. Di mana mau mencari yang jual bakso, jual pizza juga, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang satu lagi, saya bapak, saya yang cari uang di sini. Saya mau nasi bungkus. Di mana yang mau jual nasi bungkus, dia jual bakso dan dia jual pizza dan dia jual juga kopi. Dan semua mempertahankan egonya masing-masing. Bapak yang cari uang, bapak yang putuskan mau makan apa. Kalian ikut saja. Apakah terjadi sukacita? Ya semua orang akan makan. Tapi dengan, jadi aku ditanya mau makan apa. Tahu gini, gue usah ditanya makan apa. Tadi nanya-nanya. Jadi makan dengan menggerutu. Mahal pun makanannya tetap gak enak. Karena menggerutu. Haleluya. Tapi kalau ada yang mengalah keinginannya, maka yang lain pun bisa bersuka cita. Semua kita punya keinginan. Gak ada yang gak punya keinginan. Sebagai manusia yang waras, yang wajar, kita punya keinginan. Tapi tidak semua keinginan harus tercapai hari itu. Ada waktunya. Kita perlu sedikit menunda supaya yang lain bersuka cita. Yang ketiga, berkorban kenyamanan agar suasana menjadi damai. Hal contoh sepele, lagi capek pulang kerja. Siapa sih yang gak capek pulang kerja? Ada. Kalau gak capek pulang kerja mungkin dia gak kerja tadinya itu. Tapi gak kerja pun capek juga ya kan? Capek juga Bapak Saudara. Mungkin capek pulang kerja, tapi anak-anak mungkin lagi kumpul, mungkin mereka lagi duduk, mungkin lagi main sesuatu. Secara kenyamanan, enaknya buka pintu, mandi, tidur. Benar? Mungkin bagi para ibu-ibu enaknya buka pintu, nampak rumah kotor, ngomel, itu paling enak.
Ya kan? Karena sepertinya ibu-ibu ini memang memiliki lebih dari satu pasang mata. Seolah-olah ada CCTV yang belum pun ketemu tempatnya dia sudah tahu itu kotor. Dan memang enaknya untuk ngomel, memang enaknya untuk tidur. Tetapi sedikit saja kita berkorban kenyamanan itu supaya semua bisa kumpul sama-sama. Semua bisa ngobrol sama-sama. Semua bisa berbagi apa yang sedang dialami. Sehingga yang mungkin tadinya gundah gulana dari luar, kumpul keluarga, damai lagi. Gak lagi ada ucapan, kau gak tahu apa yang kuhadapi hari ini. Kau gak tahu gimana pekerjaanmu. Keluarga kita gak perlu tahu pekerjaan kita. Gak perlu tahu, bukan maksudnya tahu pekerjaan, gak perlu tahu sulitnya pekerjaan kita. Itu beban yang Tuhan berikan bagi kita. Gak perlu mereka tahu, gak masalah. Tapi setiap kali kita hadir dalam keluarga kita, kita dicas ulang. Supaya besok, walaupun masalahnya muncul lagi, kita bisa disegarkan kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari berkorban ego, berkorban keinginan, dan berkorban kenyamanan. Ini hal praktis yang bisa kita mulai lakukan. Terakhir saya akan tutup dalam Amsal 16 ayat 32. Dikatakan orang yang sabar, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pengorbanan yang bisa kita lakukan adalah dengan menguasai diri kita. Belajar mengalah. Mengalah bukan artinya kita lemah. Justru Amsal berkata orang kuatlah yang mampu mengalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap ini bisa memberkati kita, menjadi kekuatan baru, menambahkan apa yang sudah disampaikan Ibu Gembala Sidang, Ibu Niat Hati, Kalius pada bulan ini. Mari kita bersyukur, mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan. Haleluya.
Mohon kita berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Jesus, we worship you. Allah yang menang atas setiap keluarga kami. Kami bersyukur. God, you are worthy to be praised in every family. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulailah dari kami terlebih dahulu Tuhan. Sebelum kami pergi keluar untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah dunia boleh melihat bahwa keluarga kami adalah keluarga yang satu. Tuhan, teruslah bekerja bagi setiap keluarga-keluarga. Teruslah bekerja dan beracara bagi setiap keluarga dan satukan setiap hati Tuhan. Satukan ayah, ibu, satukan juga setiap anak-anak supaya mereka semua boleh menjadi terang bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan menyaksikan bahwa Engkau hidup dan bekerja dalam setiap keluarga. Adalah firman yang diperdengarkan selama 5 minggu di dalam bulan Juli. Kami bisa belajar sesuatu bagaimana setiap kami berperan penting di dalam keluarga. Supaya kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh dengan satu tujuan, yaitu bagaimana supaya setiap keluarga bisa menjadi satu. Engkaulah menjadi penyemangat kembali Tuhan bagi setiap keluarga. Sehingga yang tadinya lemah, yang tadinya kehilangan pengharapan bagi keluarganya, hari ini Kau kuatkan kembali Tuhan. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dan Dia melihat bahwa setiap orang ada yang berdiri bagi keluarganya. Teruslah berdiri setiap jemaat-Mu. Walaupun mereka seorang diri berdiri bagi keluarga mereka. Tetapi biarlah mereka dengan setia berdiri bagi keluarga. Karena mungkin karena mereka mata Tuhan sedang melihat kepada keluarga itu. Biarlah setiap keluarga menegakkan kasih, pelayanan, integritas dan doa. Dan itu value yang akan selalu hidup dalam keluarga kami. Sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan dihormati oleh setiap manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap orang untuk berkorban. Mampukan untuk berkorban Tuhan. Untuk berkorban ego, berkorban keinginan, berkorban kenyamanan. Semuanya demi tujuan yang lebih besar. Yaitu bagi setiap keluarga-keluarga dipersatukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan. Dan terima kasih buat firman yang Kau berikan. Biarlah hidup dan terus berurat berakar sampai menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Untuk berjumpa dengan hadirat-Mu. Dan untuk berjumpa dengan teman-teman kami sesama tubuh Kristus. Biarlah kedatangan kami pada hari ini menguatkan setiap orang. Kami pertama-tama dikuatkan dan kemudian teman-teman kami pun dikuatkan melalui kehadiran kami. Terima kasih buat semuanya di mana kami bisa memuji menyembah Engkau. Terima kasih buat tempat ini dan terima kasih juga buat para pelayan-pelayan yang sudah berjeri lelah dan terima kasih juga buat keluarga gembala dan full timer yang terus setia melayani sampai pada hari ini. Biarlah setiap orang-orang yang setia mereka terus bertahan dan terus menjadi contoh bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru bagi kami dalam ibadah ini. Segala masalah kami sudah Tuhan angkat, bahkan Tuhan berikan hikmat untuk menemukan jalan keluar. Dan terima kasih firman Tuhan yang sudah diperdengarkan sehingga kami semua boleh berperan sebagai anggota keluarga yang mempersatukan dimanapun kami ada. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang rela berkorban seperti Yesus berkorban bagi jemaatnya. Demikianlah setiap orang berkorban. Kami percaya semakin kami berkorban bukan semakin turun, bukan semakin lemah. Justru kami dikuatkan setiap kali kami berkorban. Terima kasih Bapak yang berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi Indonesia, negara yang Tuhan berikan. Biarlah negara ini aman, damai dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada satupun rencana mara bahaya. Hal-hal buruk tidak bisa menjamah dan menimpa negara kami. Tuhan kami berdoa pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang memiliki hati Bapa. Yang mengasihi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Berkati juga Sumatera Barat dan Kota Padang di mana Engkau tempatkan. Biarlah kota ini semakin bertumbuh dan berkembang. Terbuka lapangan pekerjaan. Terbuka ide-ide baru. Bahkan gereja Tuhan boleh bertumbuh di dalam kota ini Tuhan. Penginjilan bisa dibukakan. Jamah dan berkati setiap Tuhan gereja-gereja yang ada. Terima kasih Bapa. Berkatilah juga seluruh jemaat-Mu.
Biarlah semuanya pulang dengan damai sejahtera. Semuanya menjadi jemaat yang kuat dan bertahan. Jemaat yang tidak datang sebagai simpatisan saja, tetapi jemaat yang bertumbuh menjadi pohon kebenaran dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa, berkati setiap ayah, ibu, dan anak-anak. Semuanya semakin dikuatkan dan semakin maju dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami yang akan pulang jauh Tuhan di luar kota. Biarlah mereka Tuhan tibakan dengan selamat, berkati kendaraan yang ditumpangi. Tidak ada mara bahaya yang bisa menjamah dan menimpa kami. Dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan jahat, pekerjaan setan yang menghancurkan dan memecah belah gereja Tuhan. Dalam nama Yesus bencana alam, kutuk, maut, dan kematian, tinggalkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat Tuhan menyertai setiap orang percaya kemanapun kami berjalan dan melangkah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita ke arah sorga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong, yang menjagai kita dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Amin, amin. Happy Sunday semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salamlah sebanyak mungkin dan sampai bertemu dalam ibadah-ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak di kelas SD, hari ini selesai ibadah kedua kita akan mengadakan pembelajaran agama yaitu jam 2 siang nanti. Jadi anaknya dipersiapkan untuk bisa makan dan juga membawa buku pelajaran mereka. Tuhan Yesus memberkati.